Dinding ruang tengah yang dicat dengan warna krim hangat seharusnya memancarkan kedamaian, tetapi malam itu, Rania merasakan suhu ruangan turun beberapa derajat. Perutnya yang membulat, memanggul kehidupan baru yang siap lahir kurang dari 4 minggu lagi, terasa semakin berat, tidak hanya karena janinnya, tetapi juga karena beban emosional yang mulai menggerogoti. Usia kehamilannya yang ke-8 bulan seharusnya menjadi waktu paling mesra antara ia dan Bima, suaminya. Sebaliknya, Bima memilih waktu ini untuk menjadi seorang hantu di rumah mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Sudah 2 jam sejak Rania menerima pesan singkat dari Bima. Lembur, ada presentasi besar besok. Jangan tunggu. Sebuah pesan yang singkat, dingin, dan nyaris tanpa emosi. Persis seperti interaksi mereka selama 2 bulan terakhir. Rania memijat pelipisnya yang berdenyut. Suami yang dulu tidak pernah absen dari momen mengoleskan krim di perutnya setiap malam, kini bahkan lupa mengucapkan selamat malam. Rania berjalan perlahan menuju kamar anak-anaknya. Maya, putri sulungnya yang berusia 16 tahun, sedang tenggelam dalam buku pelajarannya, tetapi kepalanya menoleh begitu pintu diketuk pelan. Di usianya yang sedang mencari jati diri, Maya justru terlihat dewasa sebelum waktunya. Belum tidur, sayang? Tanya Rania, duduk di tepi ranjang Maya. Sebentar lagi. Ma. Cuma menyelesaikan tugas akhir geografi. Jawab Maya, senyumnya dipaksakan. Papa belum pulang. Ma. Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan nada santai, membawa jarum dingin menusuk hati Rania. Maya tahu ayahnya sering absen, dan ia selalu mengajukan pertanyaan yang sama, berharap mendapat jawaban yang berbeda. Belum. Lembur. Tugas kantornya sedang berat, jawab Rania, mengulang alibi yang sama seperti kaset rusak. Maya mengangguk, tetapi matanya yang teduh menunjukkan keraguan. Dia seharusnya tidak bekerja sekeras itu. Ma. Mama sedang butuh dia, bisiknya, meletakkan buku. Rania mengelus rambut putrinya. Mama baik-baik saja. Sayang, jangan khawatir. Tugasmu adalah belajar dan menjaga adik-adikmu. Setelah mencium kening Maya, Rania bergerak ke kamar Riko. Riko, 14 tahun, adalah kebalikan dari Maya, protektif dan cenderung emosional, meskipun mencoba menyembunyikannya dengan sikap sok dewasa. Riko sedang bermain game dengan headset, tetapi segera melepasnya saat melihat ibunya. Ma, mau papa dipukul sama Riko besok? Riko bertanya tanpa basa-basi. Dia nggak peduli sama mama. Dia cuma peduli sama pekerjaannya. Rania tertegun mendengar kejujuran yang pedih itu. Riko, jangan bicara begitu. Papa bekerja keras untuk kita semua. Dia sedang stres. Sebentar lagi, kalau adik sudah lahir, dia pasti akan meluangkan waktu lebih banyak. Stres? Atau ada hal lain yang dia sembunyikan? Desak Riko, pandangannya tajam. Rania memeluk putranya erat-erat. Ia tahu Riko hanya ingin melindunginya. Tetapi Rania menolak pikiran buruk itu. Ia menolak mencurigai Bima, pria yang telah menemaninya 20 tahun. Pengkhianatan tidak mungkin terjadi, bukan di tengah penantian anak ketiga mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Sayang, papa hanya suamiku yang bekerja keras, tegas Rania. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada Riko. Tidurlah. Besok kita harus menyiapkan kamar untuk adek. Kembali ke kamar utama. Rania mendapati sisi ranjang Bima yang dingin dan rapi. Ia duduk di sana, membiarkan tubuhnya yang lelah tenggelam dalam kasur. Rania mencoba menganalisis perilaku Bima. Frekuensi. Bima mulai pulang larut, 2 hingga 3 kali seminggu. Kemudian menjadi 4 hingga 5 kali. Ketika di rumah, ia sibuk dengan ponselnya, bahkan saat makan malam. Sikap, jawabannya singkat, sentuhan fisik hampir tidak ada. Ia akan mencium kening Rania hanya karena kebiasaan, bukan karena gairah. Permintaan Rania untuk sekadar mengobrol ditolak dengan alasan, terlalu lelah. Rania berpegangan pada rasionalisasi. Ya, Bima sedang mengejar promosi. Ya, kehamilan ketiga memang mengejutkan dan mungkin membuatnya khawatir tentang keuangan. Ya, ini adalah fase.
Semua pernikahan pasti mengalami fase dingin. Dia hanya perlu bersabar. Dia hanya perlu menjadi istri yang suportif. Ia meraih ponsel Bima yang ditinggalkan di nakas. Kebiasaan aneh Bima adalah membawa 2 ponsel. Ponsel yang ini adalah ponsel lamanya yang ia gunakan untuk keluarga. Ponsel kerjanya yang baru, yang menjadi sumber komunikasi utamanya selama 2 bulan ini, selalu terkunci di tasnya dan dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Rania membuka galeri foto di ponsel lama itu. Penuh dengan foto-foto keluarga lama, liburan, ulang tahun, foto ultrasound kehamilan pertama mereka. Sebuah senyum tipis sempat terukir di bibirnya. Mereka memiliki sejarah yang indah. Sejarah yang tebal dan kuat. Tidak mungkin hancur hanya karena beberapa malam lembur. Namun, di tengah semua rasionalisasi itu, ada satu hal yang Rania tidak bisa nafikan, insting. Insting seorang istri, insting seorang ibu. Tubuhnya yang berat rasa ringan karena adrenalin. Hatinya berteriak ada yang tidak beres, tetapi pikirannya terus membisikkan penolakan. Ia mencium bantal Bima, mencoba mencari aroma tubuh suaminya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah bau sampo yang samar dan aroma asing, seperti parfum manis yang terlalu kuat. Rania akhirnya memejamkan mata, memeluk bantal Bima, berharap ilusi yang ia bangun dengan susah payah tidak runtuh malam ini juga. Ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Maya, Riko, dan bayi kecil yang ada di perutnya. Malam itu, Rania tidur dengan perasaan yang lebih dingin daripada sisi ranjang Bima. Retakan dalam ilusi kebahagiaan itu semakin lebar, menunggu pemicu kecil untuk menghancurkannya berkeping-keping. Pagi itu, Rania bangun dengan perasaan hampa yang ditinggalkan Bima. Di nakas, hanya ada secari kertas bertuliskan tangan. Sudah berangkat. Meeting pagi. Jangan lupa vitaminmu. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan perpisahan, hanya sebuah instruksi dingin yang menandakan jarak. Rania, yang kini harus mengandalkan bantalan-bantal untuk menopang perutnya saat bergerak, memutuskan untuk menjalani rutinitas hari itu seperti biasa. Ia perlu mengalihkan pikiran dari kecurigaan yang ditanamkan Riko semalam. Tugas pertama Rania adalah membereskan jas Bima untuk dilaundry. Bima mengenakan setelan jas mewah kemarin, yang menurutnya adalah jas khusus untuk presentasi besar di luar kota. Jas charcoal grey itu teronggok di kursi kamar tidur. Rania mulai memeriksa saku-sakunya, mencari dompet atau kunci mobil yang mungkin tertinggal. Di saku dalam, ia menemukan setumpuk kertas yang terlipat rapi. Rania menariknya keluar. Yang pertama adalah selembar invoice dari Royal Diamond Catering Ballroom. Jumlahnya, yang dicetak tebal di bagian bawah, membuat mata Rania membelalak. Down payment sebesar 350 juta rupiah. Jantung Rania mencelos, berdetak tidak teratur seperti genderang perang. Presentasi apa yang membutuhkan uang muka catering sebanyak ini? Itu adalah harga untuk pesta besar, bukan sekadar meeting kantor. Tangan Rania mulai gemetar hebat. Ia meletakkan invoice itu di ranjang, lalu menarik napas untuk mencari barang lain di saku yang sama. Di sana, ia menemukan benda yang lebih ringan, namun jauh lebih berat dari ton emas, sebuah kartu undangan pernikahan. Undangan itu terbuat dari kertas bludru tebal berwarna emas, terasa mewah dan mahal, diselipkan dalam amplop berukir inisial yang asing. Rania membukanya dengan tangan yang dingin. Matanya menyusuri setiap kata, mencoba memahami, menolak untuk menerima kenyataan yang mulai terbentuk. Dengan kerendahan hati, kami mengundang Anda untuk merayakan cinta kami. Nama pengantin pria, Bima Ardian Sanjaya. Nama pengantin wanita, Citra Permatasari. Nama itu berputar-putar dalam kepalanya, memantul di dinding otaknya. Sekretaris baru yang Bima rekrut 6 bulan lalu. Gadis muda yang sering ia sebut, sangat efisien, dan sangat membantu. Waktu dan tanggal acara, Sabtu, 4 November, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lokasi, Ballroom Grand Emerald, Jakarta. Rania tidak bisa bernapas. Rasanya seperti sebuah pukulan palu godam tepat di ulu hatinya, menjatuhkan semua udara dari paru-parunya.
Rasa sakit itu bukan hanya emosional. Rasa sakit fisik menjalar ke seluruh tubuhnya, terutama di perutnya. Kontraksi palsu, yang dulu hanya berupa ketegangan ringan, kini datang sebagai gelombang nyeri yang tajam. Ia terhuyung mundur, punggungnya menabrak nakas, membuat ponsel Bima yang lama jatuh ke lantai. Rania merosot ke lantai, membiarkan tubuhnya yang besar duduk di antara invoice dan undangan mewah tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Ini lelucon. Gumamnya, suaranya tercekat. Ia membaca tanggalnya lagi. Hari ini. Suaminya, ayah dari 2 anak remajanya dan bayi yang hampir lahir, akan menikahi wanita lain sore nanti. Tanpa izinnya, tanpa kabar, tanpa rasa malu. Air mata Rania mengering sebelum sempat mengalir. Rasa syok yang luar biasa tiba-tiba digantikan oleh adrenalin dingin dan kemarahan yang membekukan. Ia harus bertindak. Dengan susah payah, Rania merangkak meraih ponselnya dan segera menghubungi Maya, yang sedang berada di sekolah. Maya, pulang sekarang. Jangan bertanya. Bilang sakit perut. Cepat, suara Rania mendesis, penuh urgensi yang menakutkan. Dalam waktu 30 menit yang terasa seperti berjam-jam, Maya tiba di rumah dengan wajah panik. Rania sudah berhasil bangkit dan duduk di sofa ruang tamu. Matanya merah tetapi wajahnya keras. Ada apa? Ma? Mama mau melahirkan? Tanya Maya cemas, melihat ibunya berkeringat dingin. Rania menggeleng. Ia tidak sanggup bicara. Ia hanya menunjuk ke atas meja di mana undangan dan invoice diletakkan berdampingan. Maya mengambil undangan itu. Ia membacanya. Ekspresi kaget, horor, dan akhirnya kemarahan berkumpul di wajah remajanya. Bima, apa? Maya tidak bisa melanjutkan. Dia menikah hari ini, sayang. 4 jam dari sekarang, kata Rania, suaranya serak. Pernikahan rahasia. Dengan Citra. Maya segera mengalihkan fokusnya dari kesedihan ke tindakan. Aku harus cek. Ada kemungkinan ini hanya prank atau salah alamat. Maya bergegas mengambil laptopnya. Riko, yang baru pulang dari les sepak bola, kebingungan melihat suasana tegang itu. Maya tanpa basa-basi menunjukkan undangan itu kepada Riko. Riko hanya melihat nama ayahnya dan tanggalnya, lalu melempar bola yang ia pegang ke dinding saking marahnya. Maya dengan cepat menggunakan keahlian digitalnya. Ia mencari nama Bima dan Citra, mencari akun media sosial perusahaan tempat Bima bekerja, dan mencari jadwal acara di Hotel Grand Emerald. Mama, ini dia, bisik Maya. Suaranya berubah datar dan berbahaya. Akun Instagram salah satu rekan kerja papa baru saja memposting story di ballroom Grand Emerald. Keterangannya, persiapan pernikahan bos. Ada tag ke akun Citra. Citra baru saja memposting foto gaun pengantin dengan caption, My Big Day. Itu benar, Ma. Konfirmasi itu adalah pukulan final. Rania memejamkan mata, membiarkan gelombang rasa sakit terakhir menghantamnya. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah fakta brutal yang diperkuat oleh teknologi. Bima telah membohongi mereka, membangun rumah baru di atas kehancuran keluarga yang sudah ada. Saat Rania membuka matanya, tidak ada lagi kelemahan atau air mata. Wajahnya dipenuhi tekad baja yang dingin. Ia menatap kedua anaknya yang tampak siap melakukan apapun untuk melindunginya. Baiklah, kata Rania. Suaranya tenang, kontras dengan badai di hatinya. Dia ingin menikah. Dia ingin memulai hidup baru. Tapi dia harus tahu, harga dari pengkhianatan tidak akan pernah murah. Ia menatap jam. Pukul 14. Waktu tinggal 2 jam sebelum acara dimulai. Maya, Riko, kita akan ke sana. Kita akan menjadi tamu tak diundang yang paling diingat Bima seumur hidupnya. Kita akan berikan kejutan. Kejutan yang menyakitkan. Riko mengepalkan tangannya. Maya mengangguk. Matanya bersinar dengan campuran kesedihan dan dendam yang mengerikan. Mereka, tim yang terluka, kini siap berperang. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ruangan keluarga Rania yang biasanya menjadi tempat tawa dan kehangatan, kini terasa seperti ruang komando perang,
dipenuhi hawa dingin kemarahan dan tekad yang menyala-nyala. Rania, dengan punggung bersandar tegak di sofa, menatap kedua anaknya. Di meja kopi, undangan mewah Bima menjadi pusat perhatian yang memuakan. Kita tidak punya banyak waktu, Rania memulai. Suaranya tenang, yang justru menunjukkan seberapa dalam luka di hatinya. Pertama, kita harus sepakat. Kita ke sana bukan untuk memohon atau membuat keributan yang tidak bermartabat. Kita ke sana untuk memberikan konsekuensi yang pantas, di hadapan semua orang yang dia bohongi. Riko, yang sejak tadi mondar-mandir seperti harimau yang terperangkap, berhenti. Matanya menyala-nyala. Konsekuensi apa? Ma? Riko mau memukulnya. Riko mau menghancurkan pestanya. Dia sudah menghancurkan Mama dan kita. Maya, yang lebih pendiam, meletakkan tangannya di lengan adiknya. Tenang, Ko. Pukulan fisik hanya akan membuat kita terlihat seperti orang yang kalah. Kita harus menghantamnya di tempat yang paling sakit, harga dirinya, dan reputasinya. Rania mengangguk setuju pada Maya. Tepat sekali. Bima adalah pria yang hidup dari citra. Citra sukses, citra suami setia, citra ayah yang bertanggung jawab. Kita akan robek topeng itu hari ini. Apa rencana kita, Ma? Tanya Maya. Kini memegang pensil dan not tepat. Naluri analisnya muncul. Rania menarik napas panjang. Ia menjelaskan bahwa tujuannya adalah membuat Bima dan Citra gagal meraih kemenangan mereka. Pernikahan itu harus terjadi dengan noda yang tak terhapuskan. Pertama, kehadiran kita adalah kejutan itu sendiri, jelas Rania. Dia tidak akan pernah menyangka aku berani datang, apalagi dalam kondisi hamil besar. Tapi itu belum cukup. Kita butuh sesuatu yang lebih personal, yang hanya bisa datang dari darah dagingnya. Riko, yang sebelumnya ingin main fisik, kini menyimak dengan serius. Video. Video klip tentang semua janji palsunya. Maya menyambar ide itu. Bukan hanya janji, Ko. Kita butuh kontras. Kontras antara Bima yang dulu, yang kita kenal, dengan pengkhianat yang ada di pelaminan. Aku punya ratusan foto dan video liburan kita di cloud. Aku bisa merangkumnya menjadi presentasi singkat, lalu diakhiri dengan foto undangan ini. Bagus. Riko, carikan proyektor portabel kecil yang bisa kita bawa, atau setidaknya pastikan ada screen atau dinding kosong di ballroom yang bisa kita gunakan untuk menyorot presentasi itu. Instruksi Rania. Maya menambahkan, aku juga akan membuat pengakuan. Aku akan menulis surat untuk Papa. Bukan surat cinta, tapi surat perpisahan dari seorang anak yang kecewa. Rania memejamkan mata sejenak, menahan gelombang emosi. Ide anak-anaknya itu menyakitkan sekaligus brilian. Untuk Mama, Ma, apa yang akan Mama lakukan? Tanya Riko. Rania tersenyum getir. Mama akan menjadi pembuka tirai. Mama akan mendeklarasikan keberadaan Mama, bayi ini, dan pernikahan sah kita, tepat di momen sakral mereka. Setelah itu, Maya dan Riko yang akan memberikan pukulan pamungkas. Pembicaraan mereka berlanjut ke isu yang lebih teknis dan menyakitkan. Aset. Selama aku hamil, Bima sering membujukku untuk menandatangani beberapa dokumen pengalihan aset atas nama kalian berdua, ungkap Rania. Katanya, itu untuk jaminan masa depan kalian. Aku tidak pernah curiga karena itu atas nama kalian, bukan atas namanya atau orang lain. Maya, seorang remaja dengan mata tajam dalam hal legalitas, segera memeriksa dokumen yang disimpan Rania. Mama, ini luar biasa. Papa sudah mengalihkan sebagian besar sahamnya di perusahaan dan beberapa properti atas nama kita. Ini berarti, ini aman dari dia dan Citra. Ma. Papa melakukannya untuk melindunginya dari dirinya sendiri, atau dia memang sudah merencanakan ini semua untuk meninggalkan kita tanpa beban rasa bersalah? Rania tersentak. Apakah Bima memiliki sisi nurani yang tersisa? Atau ini adalah langkah licik untuk melepaskan diri dari tanggung jawab finansial di masa depan tanpa harus bertengkar dalam gugatan cerai? Tidak peduli alasannya. Aset itu kini aman di tangan anak-anak. Ini adalah kejutan terakhir kita, kata Rania,
Matanya berkaca-kaca karena bangga pada kecerdasan Maya dan Riko. Maya, dalam suratmu nanti, sebutkan secara implisit bahwa aset-aset itu sudah tidak bisa ia sentuh lagi. Itu adalah hukuman finansial atas pengkhianatannya. Riko beranjak mengambil ponselnya. Aku akan mulai mengedit video sekarang. Musiknya harus yang paling menyayat hati, tapi visualnya harus memperlihatkan betapa bahagianya kita sebelum dia merusaknya. Maya mulai mengetik surat di laptopnya. Setiap ketikan keyboard terdengar seperti palu yang memaku peti mati hubungan mereka. Rania melihat kedua anaknya bekerja. Wajah mereka ditekuk oleh rasa sakit dan fokus. Ini adalah momen persatuan yang mengerikan. Perut Rania kembali terasa nyeri, tapi ia mengabaikannya. Rasa sakit ini tidak sebanding dengan rasa sakit pengkhianatan. Ia harus kuat. Bukan hanya sebagai ibu yang akan melahirkan, tetapi sebagai kepala keluarga yang baru. Ia bangkit dan berjalan menuju lemari pakaian. Ia tidak akan datang dengan pakaian biasa. Ia akan datang sebagai Nyonya Sanjaya yang berhak, yang menuntut tempatnya. Rania memilih gaun malam hamil berwarna emerald green yang pernah ia beli untuk pesta ulang tahun perusahaan Bima tahun lalu. Gaun yang menunjukkan kehamilannya dengan jelas. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Waktu untuk bersiap. Mereka bertiga berdiri di depan cermin. Rania tampak anggun, tetapi matanya dingin. Maya dan Riko, mengenakan pakaian semi-formal terbaik mereka, terlihat seperti prajurit muda yang siap bertempur. Ingat, bisik Rania, menatap pantulan dirinya. Kita adalah keluarga, kita adalah unit. Kita tidak akan merusak. Kita akan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Mari kita beri kejutan untuk ayah kalian. Dengan presentasi video tersimpan aman di flash drive Riko dan surat tertulis di dalam tas Maya, mereka meninggalkan rumah, mengunci pintu di belakang mereka, menuju Hotel Grand Emerald, menuju neraka Bima yang telah mereka siapkan. Perjalanan dari rumah menuju Grand Emerald Ballroom terasa seperti pergeseran dimensi. Di luar mobil, Jakarta macet, hiruk-pikuk, dan tidak peduli pada badai pribadi yang sedang dibawa Rania dan anak-anaknya. Di dalam mobil, keheningan terasa memekakan telinga, hanya diselingi oleh suara napas berat Rania dan dentingan kecil saat Riko memeriksa koneksi flash drive ke proyektor portabel yang berhasil ia pinjam dari temannya. Rania duduk di kursi belakang, bersandar ke bantal empuk yang disiapkan Maya. Gaun emerald green-nya tampak memukau, memeluk perut besarnya yang menjadi simbol nyata dari pengkhianatan Bima. Ia tidak memakai riasan tebal, tetapi matanya yang tajam dan rahangnya yang terkatup memberikan kesan elegan yang mematikan. Sesekali, ia merasakan kontraksi yang datang dan pergi, peringatan keras dari tubuhnya. "Mama, kita tidak perlu memaksakan diri," bisik Maya, melirik dari kaca spion. Tangannya menggenggam erat surat yang ia tulis. "Tidak, sayang. Mama harus ada di sana. Ini bukan hanya untuk kita. Ini untuk bayi ini," jawab Rania, mengelus perutnya. Bayi di dalam perutnya, meskipun tidak tahu apa-apa, adalah saksi bisu, dan Rania tidak akan membiarkan Bima memulai hidup baru seolah-olah bayi ini tidak ada. Pukul 15.45 WIB, mobil mereka memasuki area Grand Emerald Hotel. Area parkir dipenuhi mobil-mobil mewah. Ketika mereka berjalan perlahan menuju ballroom, Rania, yang ditopang di kedua sisi oleh Maya dan Riko, menarik perhatian semua orang. Seorang wanita hamil besar, mengenakan gaun mewah, dengan dua remaja yang wajahnya penuh amarah, bukanlah pemandangan biasa di lobi Hotel Bintang 5. Saat mereka tiba di depan pintu ballroom, suasana di dalam terasa ramai dan meriah. Dekorasi bunga-bunga putih dan lampu kristal mewah tampak menghina Rania. Mereka berdua berhenti sejenak untuk mengumpulkan keberanian, menstabilkan langkah Rania. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. "Rania? Maya? Riko? Sedang apa kalian di sini?" Itu adalah Tante Farah, adik kandung Bima. Ia terkejut, panik, dan jelas tidak mengetahui status Rania yang sah. Bima pasti menipu keluarga besarnya juga, atau setidaknya membiarkan mereka percaya bahwa Rania tidak akan datang karena sedang sakit atau berhalangan karena kehamilannya. Farah segera menghampiri mereka, berusaha merangkul Rania,
Tetapi Rania menolak sentuhannya dengan tatapan dingin. Apa maksudmu, Farah? Tentu saja aku di sini. Aku datang ke pernikahan suamiku, kata Rania. Suaranya pelan tetapi tajam seperti pecahan kaca. Farah terdiam. Wajahnya pucat. Rania, aku tidak mengerti. Aku pikir, Bima bilang kau tidak bisa datang. Ada salah paham. Tunggu sebentar. Aku harus bicara dengan Bima. Jangan. Rania menghentikannya dengan tatapan membeku. Tidak ada salah paham. Aku tahu ini hari bahagia Bima. Jadi aku datang untuk memberikan kejutan yang sudah kami siapkan berbulan-bulan. Kami akan masuk sekarang. Riko maju satu langkah. Biarkan kami lewat. Tante. Atau kau mau menjadi bagian dari keributan yang akan terjadi sebentar lagi? Ancaman terselubung Riko membuat Farah terkesiap. Ia melihat mata Rania yang penuh air mata dan amarah. Ia melihat kemarahan di wajah Maya. Farah menyadari kebenaran. Rania datang sebagai istri sah, bukan sebagai tamu. Rania, kumohon. Ini tidak akan menyelesaikan apapun. Pikirkan bayimu. Pinta Farah. Suaranya memohon. Aku memikirkan bayiku. Aku memikirkan harga diri anak-anakku. Justru karena aku memikirkan mereka, aku harus melakukan ini, balas Rania, lalu mendorong pintu ballroom sedikit terbuka. Namun, langkah Rania terhenti oleh sosok lain. Pak Hadi, rekan bisnis dan mentor Bima yang terhormat, keluar dari pintu, sedang berbicara di telepon. Ia melihat Rania dan segera mengakhiri panggilannya. Pak Hadi adalah tokoh kunci. Ia adalah alasan Bima bisa sukses. Dan ia pasti ada di sana sebagai saksi utama pernikahan ini. Jika Pak Hadi tahu kebenarannya, reputasi Bima di dunia bisnis akan hancur seketika. Rania, selamat. Senang melihatmu. Sapa Pak Hadi ceria. Jelas mengira Rania adalah tamu yang datang untuk mendoakan. Kamu terlihat bersinar. Oh, betapa bahagianya Bima hari ini, menikahi gadis muda yang cantik dan efisien. Rania tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ya, Pak Hadi, Bima memang sangat bahagia. Dan aku juga bahagia, karena sebentar lagi ia akan mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Apa maksudmu? Pak Hadi mulai curiga melihat aura tegang di sekitar Rania dan kedua anaknya. Rania memajukan perutnya sedikit, menonjolkan kehamilannya. Pak Hadi, aku adalah istri sah Bima. Dan bayi yang aku kandung ini, anak ketiga Bima, akan lahir sebentar lagi. Aku datang untuk menyaksikan pelaminan suamiku dengan mata kepala sendiri. Wajah Pak Hadi berubah drastis. Dari ceria menjadi syok total. Pria yang selama ini ia hormati sebagai rekan kerja ternyata adalah seorang bigamis, atau setidaknya, berusaha menjadi demikian, yang mengkhianati istrinya yang sedang hamil tua. Reputasi, nilai-nilai, dan bahkan investasi Pak Hadi di perusahaan Bima kini dipertaruhkan. Bima, dia tidak memberitahuku. Pak Hadi tampak tergagap, berpegangan pada kusen pintu. Dia tidak perlu memberitahu siapapun. Pak Hadi, kami yang akan memberitahu semua orang, kata Rania dingin. Ia menatap Maya dan Riko, memberikan sinyal. Dengan bahu tegak dan hati yang penuh rasa sakit, Rania didukung oleh kedua anaknya, melangkah masuk ke dalam ballroom. Pintu dibuka lebar-lebar. Musik mengalun indah, dekorasi gemerlap. Ratusan mata menoleh ke arah pintu masuk. Di tengah ruangan, Bima dan Citra sudah berdiri di pelaminan, berpegangan tangan, di ambang mengucapkan janji suci. Bima menoleh, senyum bahagianya membeku menjadi topeng horor saat ia melihat siluet Rania, istri sahnya, dalam gaun emerald green yang kontras dengan gaun pengantin Citra, didukung oleh dua anak remajanya, berjalan pelan, tetapi pasti, menuju mimbar. Pertunjukan baru saja dimulai. Langkah Rania, meskipun lambat dan tertatih karena perutnya yang membesar, terasa sangat berwibawa, membelah lautan tamu yang membeku dalam keheningan total. Setiap langkah adalah palu yang memukul genderang kehancuran bagi Bima. Maya dan Riko menopang Rania, bertindak sebagai pengawal, tatapan mereka lurus, menolak untuk menatap wajah tamu-tamu yang kini berbisik panik.
Musik pernikahan yang lembut tiba-tiba terputus, digantikan oleh suara mikrofon yang berdesis. Semua mata, dari ujung karpet merah hingga ke atap ballroom, tertuju pada sosok Rania. Ia adalah anomali, nyonya besar yang muncul di pesta perayaan istri baru. Di pelaminan, Bima tampak seperti patung yang baru saja disambar petir. Wajahnya kehilangan semua warna, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kengerian murni terpancar dari matanya saat ia menyadari bahwa skenario terburuknya telah menjadi kenyataan. Rania, istri sahnya, yang seharusnya terbaring lemah di rumah, kini berada kurang dari 5 meter darinya. Di sampingnya, Citra, sang pengantin wanita yang murah hati, perlahan melepaskan genggaman tangannya. Gaun pengantin putihnya kini terasa seperti kostum konyol. Citra menoleh pada Bima. Tatapan matanya mengajukan ribuan pertanyaan tak terucapkan. Siapa wanita ini? Siapa dia dengan perut sebesar itu? Rania tiba di kaki pelaminan. Ia melepaskan pegangan Maya dan Riko. Tubuhnya terasa berat. Kontraksi di perutnya terasa semakin sering. Tetapi tekad di hatinya lebih kuat daripada rasa sakit fisik itu. Seorang MC yang kebingungan mencoba mengambil kendali. Maaf, Ibu. Apakah Ibu tersesat? Kami sedang dalam momen sakral. Rania menatap tajam ke arah MC, lalu ke arah Bima. Tersesat? Tentu saja tidak. Aku datang tepat pada waktunya. Aku adalah Rania, istri sah Bima Ardian Sanjaya, dan aku adalah ibu dari anak-anaknya. Dan ya, aku juga adalah ibu dari bayi yang sebentar lagi akan lahir ini. Kata-kata itu diucapkan dengan lantang dan tegas, bergema melalui sistem suara ballroom yang mahal. Suasana seketika berubah. Bisikan berubah menjadi gumaman kaget, dan kemudian, keheningan mematikan kembali menguasai ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah rekan bisnis Bima, mulai berhitung, kapan Bima bercerai? Mengapa istrinya hamil? Apakah ini adalah skandal? Bima akhirnya bergerak. Ia turun dari pelaminan dengan langkah cepat, berusaha meraih Rania. Rania, cukup. Pulang. Kau sedang sakit. Bima mencoba merangkulnya. Mungkin berharap bisa membawanya keluar secara paksa. Rania menepis tangan Bima dengan kekuatan yang ia dapat dari semua rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Jangan sentuh aku. Aku tidak sakit. Aku hanya sedikit berat. Tuan Bima Sanjaya. Berat karena mengandung anakmu. Sementara kau di sini mencoba bermain peran sebagai suami baru. Rania mengambil mikrofon dari tangan MC yang masih tercengang. Ia menatap ratusan pasang mata yang kini menjadi hakim dadakan. Para hadirin yang terhormat, Rania memulai. Suaranya bergetar sedikit karena emosi, tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Anda semua datang hari ini untuk menyaksikan persatuan suci. Namun, sayang sekali, Anda semua sedang disuguhi pertunjukan sandiwara besar. Ia menoleh ke arah Citra, yang masih berdiri membeku di pelaminan. Citra Permatasari, kau mungkin berpikir kau adalah pemenang. Kau mungkin mengira kau menaklukkan seorang pria mapan yang bebas. Tapi aku di sini untuk memberitahu Anda, Nyonya. Pria ini, Bima Sanjaya, adalah pria yang pengecut, pengkhianat, dan bigamis. Kepala Citra langsung menoleh ke Bima. Air mata memenuhi matanya. Bima panik, menoleh ke arah Pak Hadi di barisan depan, yang menggelengkan kepala dengan kecewa. Aku adalah istrinya yang sah, yang dinikahi 17 tahun lalu. Aku sedang mengandung anak ketiga kami. Dia meninggalkan aku pagi ini dengan alasan pertemuan bisnis di luar kota. Rania mengangkat undangan itu, membantingnya ke lantai marmer dengan suara keras. Sementara dia sibuk mempersiapkan pernikahan rahasia dengan pelakor murahan ini. Istilah pelakor murahan, yang keras itu menghantam Citra seperti tamparan. Beberapa kerabat Citra di barisan belakang mulai berdiri, berteriak, meminta penjelasan. Kekacauan sudah dimulai. Bima kembali berusaha merebut mikrofon. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ini fitnah. Rania, kita sedang dalam proses cerai. Proses cerai? Kau bahkan tidak berani memberiku surat gugatan cerai. Bima,
Kau takut kehilangan aset yang sudah kau alihkan ke anak-anakmu. Kau takut reputasimu hancur sebelum kau berhasil mengambil vitamin dari uangku. Balas Rania, membalikan kata-kata yang pernah ia dengar dari Bima. Rania kemudian menoleh ke arah Maya dan Riko. Mereka adalah kekuatan terakhirnya. Kontraksi itu kembali menyerang. Kali ini lebih kuat, memaksa Rania berpegangan pada tiang dekorasi. Bima Sanjaya, Rania berbisik, tetapi suaranya diperkuat oleh mikrofon. Kau mungkin bisa membohongiku. Kau mungkin bisa membohongi semua orang di ruangan ini. Tapi kau tidak bisa membohongi darah dagingmu sendiri. Rania menyerahkan mikrofon kepada Maya. Rania memberi sinyal kepada Riko. Sekarang, desis Rania kepada Bima. Nikmati kejutan terakhir dari anak-anakmu. Riko dengan cepat bergerak. Ia berlari ke arah operator audiovisual, dan dengan keahlian remajanya, ia mencabut kabel presentasi yang seharusnya memutar slide romantis Bima dan Citra, dan menggantinya dengan flash drive miliknya. Lampu ballroom tiba-tiba meredup. Musik romantis digantikan oleh suara biola yang menyayat hati, dan layar raksasa di belakang pelaminan, yang tadinya memajang inisial Bima dan Citra, kini menyala dengan presentasi video Riko. Ayahku, sang pahlawan keluarga. Lampu di Grand Emerald Ballroom meredup. Musik biola yang mengalun berubah menjadi melodi yang penuh nostalgia dan kesedihan. Di layar raksasa, yang seharusnya memajang foto prewedding Bima dan Citra, kini muncul sebuah judul tebal. Ayahku, sang pahlawan keluarga, 17 tahun kebohongan. Bima Sanjaya berteriak panik, berusaha naik ke pelaminan untuk mematikan proyektor, tetapi Riko sudah bersiaga. Riko berdiri di antara ayahnya dan perangkat AV. Tubuh remajanya menantang otoritas sang ayah. Jangan sentuh itu, Pak, bentak Riko. Suaranya dipenuhi dendam. Ini adalah hadiah kejutan terakhir dari kami, darah dagingmu. Di tengah kekacauan itu, Rania terengah-engah, memegang tiang dekorasi, menahan rasa sakit kontraksi yang semakin kuat. Maya mengambil mikrofon dari tangan Rania. Ia tahu, Rania sudah memberikan panggung. Kini giliran mereka untuk mengeksekusi kejutan yang paling menyakitkan. Video dimulai. Bagian I. Ilusi surga. Layar dipenuhi dengan montase foto dan video yang bahagia. Bima muda yang gagah menggendong Maya yang masih bayi. Liburan keluarga di Bali. Bima tertawa riang sambil mengajarkan Riko berenang. Bima dan Rania berpelukan di hari ulang tahun pernikahan ke-10 mereka, dengan Rania bersandar manja di bahu Bima. Di bawah foto-foto itu, muncul teks sederhana. 1998 tahun ayah berjanji akan menjadi raja di istana kita, dan mama adalah ratu selamanya. Para tamu, termasuk kolega bisnis yang mengenal Bima sebagai pria keluarga yang ideal, terdiam. Bisikan berubah menjadi ratapan simpati untuk keluarga yang hancur ini. Air mata mulai jatuh di pipi beberapa tamu wanita. Ibu Citra, yang melihat bukti nyata kebahagiaan masa lalu Bima, kini menatap putrinya dengan tatapan yang penuh keraguan. Bima terhuyung-huyung. Melihat kembali momen-momen yang ia anggap remeh, kini diputar kembali di hadapan ratusan orang sebagai bukti pengkhianatannya, adalah siksaan terburuk. Bagian 2. Retakan yang terabaikan. Layar beralih. Musik melambat. Lebih melankolis. Foto-foto kebersamaan mulai digantikan oleh foto tunggal. Rania sendirian di hari ibu. Riko dan Maya merayakan kelulusan SMP tanpa kehadiran Bima, yang katanya terjebak rapat penting. Panggilan telepon yang tidak terjawab di malam hari. Teks di layar berbunyi. 2021, ayah mulai sibuk. Alasan, rapat. Menjadi kata-kata favoritnya. Kami tetap menunggu di meja makan, tapi kursi ayah selalu kosong. Video menayangkan pesan singkat dari Bima kepada Maya. Nak, ayah sedang ada pekerjaan penting di luar kota. Ayah titip mama. Ya. Setelah pesan itu, muncul foto Bima tersenyum lebar bersama Citra di sebuah restoran mewah, tertanggal pada hari yang sama. Kontrasnya begitu brutal. Maya, memegang mikrofon, kini menyeka air matanya. Ia berdiri tegak di samping Rania, yang kini hanya bisa memejamkan mata menahan rasa sakit. Bagian 3. Pukulan pamungkas dan surat perpisahan Maya. Video mencapai puncaknya.
Foto terakhir yang diputar adalah foto undangan pernikahan Bima dan Citra, yang ditemukan Rania di tas Bima. Foto itu berkedip-kedip, diiringi suara dentingan jam yang berhenti. Saat lampu kembali menyala samar, Maya berbicara, suaranya tenang, tetapi setiap kata menusuk hingga ke tulang. Ayah, Papa Bima Sanjaya. Maya memulai, menatap lurus ke mata ayahnya yang kini dipenuhi rasa malu dan air mata. Kami membuat video ini untuk mengingatkan semua orang, dan terutama dirimu, tentang apa yang kamu hancurkan. Kamu tidak hanya menghancurkan pernikahan, Pak. Kamu menghancurkan kepercayaan kami. Riko berdiri tegar di sampingnya, mengambil flash drive dari proyektor dan menghancurkannya di lantai. Maya mengangkat selembar kertas. Surat yang ia tulis di bab 3. Ini adalah surat perpisahan kami, Pak. Bukan dari Mama, tapi dari kami, anak-anakmu. Lanjut Maya. Kami mencintaimu, Pak. Dulu. Tapi pria di hadapan kami hari ini adalah orang asing. Pria yang tega melihat istrinya hamil besar, menunggu di rumah, sementara dia merayakan cinta yang palsu ini. Ia melanjutkan dengan kejam. Kamu tahu, Pak? Kamu adalah pengusaha yang cerdas. Kamu sudah mengalihkan hampir semua aset keluarga ke nama kami. Rumah, saham, dan properti. Kamu pikir itu adalah jaminan untuk kami, agar kamu bisa pergi tanpa beban. Tapi itu adalah kesalahan terbesarmu. Aset itu kini bukan lagi hadiah. Itu adalah hukuman finansial kami. Dengan aset itu, kami tidak butuh namamu. Kami tidak butuh uangmu. Kami hanya butuh ketenangan yang sudah kamu ambil. Kata-kata Maya tentang aset itu menghantam Bima 2 kali lipat lebih keras daripada deklarasi Rania. Kehilangan reputasi sudah buruk, tetapi kehilangan kendali finansial adalah kehancuran total di mata rekan-rekan bisnisnya. Pak Hadi dan beberapa investor kunci di kerumunan segera berbisik-bisik. Wajah mereka menunjukkan kekalahan besar. Citra, yang telah memahami seluruh skandal itu, akhirnya turun dari pelaminan. Ia menghampiri Bima, dan tanpa ragu, ia menampar wajah Bima dengan keras. Kau penipu. Kau bilang sudah lama bercerai. Kau menipuku, teriak Citra. Gaun pengantinnya tampak menjijikkan di mata para tamu. Pernikahan itu telah berakhir sebelum dimulai. Kekacauan meledak. Tamu-tamu mulai berebut keluar. Fotografer berusaha mengambil gambar skandal terbesar tahun ini, dan keluarga Citra berteriak meminta keadilan. Rania melihat semua ini. Ia melihat Bima hancur, Citra histeris, dan ia melihat kedua anaknya berdiri tegak, memenangkan pertempuran harga diri ini. Senyum kemenangan tipis, tetapi tulus, muncul di bibirnya. Tepat saat Rania merasakan momen kemenangan itu, rasa sakit hebat menyergapnya. Kontraksi itu, yang ia tahan sepanjang drama ini, kini datang tak tertahankan. Mama, teriak Maya, menyadari wajah Rania kini sepucat kertas. Sudah selesai, nak, bisik Rania, sebelum tubuhnya ambruk, tidak sadarkan diri di karpet merah, tepat di bawah pelaminan yang baru saja ia hancurkan. Kejatuhan Rania di karpet merah lobi pelaminan itu seperti suara tembakan yang mengakhiri sebuah drama dan memulai perang yang sesungguhnya. Kekacauan yang disebabkan oleh deklarasi Rania seketika berubah menjadi kengerian panik. Maya berteriak sekuat tenaga, memanggil bantuan medis, sementara Riko langsung berlutut di samping ibunya, wajahnya pucat pasi. Mama, bertahan, Riko menggenggam tangan Rania yang terkulai. Bima, yang sesaat lalu terhuyung-huyung karena tamparan Citra dan kehancuran finansialnya, terkesiap. Naluri primitifnya sebagai suami dan calon ayah segera mengambil alih. Ia berusaha mendekat, tetapi Riko segera menepisnya. Jangan sentuh dia, pengkhianat. Raung Riko. Kau sudah melukai perasaannya. Jangan sakiti fisiknya. Farah, adik Bima yang menyaksikan keseluruhan insiden dari pintu, adalah yang pertama mengambil tindakan logis. Ia memerintahkan petugas hotel untuk memanggil ambulans dan meminta bantuan dari para medis yang kebetulan sedang bertugas di acara lain. Pak Hadi, rekan bisnis Bima, juga mendekat, tidak lagi karena simpati bisnis, melainkan karena kemanusiaan. Riko,
Maya, biarkan Om yang urus transportasi. Bima, kau ikut denganku, kata Pak Hadi tegas. Saat Rania diangkat dengan tandu darurat, Bima sempat memegang tangannya. Rania, aku minta maaf. Aku akan bertanggung jawab. Rania, meskipun setengah sadar, membuka matanya sedikit. Ia menatap Bima dengan mata yang kosong. Jangan kau sentuh anakku, bisiknya, sebelum kembali pingsan. Maya dan Riko bersikeras naik ambulans bersama Rania. Bima, mengenakan tuxedo pengantinnya yang kini terasa seperti seragam aib, menyusul dengan mobil Pak Hadi, bersama Farah. Perjalanan ke Rumah Sakit Harapan Bunda terasa seperti perjalanan paling memalukan dan mengerikan dalam hidup Bima. Di sepanjang perjalanan, ia tidak menerima apa-apa selain tatapan mencela dari Farah dan keheningan menghakimi dari Pak Hadi, yang langsung menelepon pengacaranya untuk meninjau semua investasi mereka. Setibanya di rumah sakit, Rania segera dibawa ke ruang bersalin. Kontraksi yang intens menunjukkan bahwa ia memang sudah memasuki fase persalinan aktif, dipicu oleh adrenalin dan stres emosional yang ekstrim. Maya, dengan wajah tegas, berbicara kepada perawat. Saya putrinya. Saya yang akan mendampingi ibu. Bapak Bima Sanjaya. Maya menunjuk ayahnya dengan kejam. Tidak diizinkan masuk ke ruang bersalin. Dia sumber stresnya. Perawat, yang terbiasa dengan drama keluarga, mengangguk. Bima hanya bisa menatap tak percaya. Dihentikan oleh otoritas rumah sakit, ditolak oleh putri sulungnya sendiri. Ia terperosok ke kursi di ruang tunggu, masih dalam balutan tuxedo, tampak bagai badut yang gagal melucu. Di ruang bersalin, pertempuran Rania yang sesungguhnya dimulai. Didampingi oleh Maya, yang dengan sabar menyeka keringat dan memberikan dukungan moral, Rania berjuang melawan rasa sakit fisik. Aku kuat. Nak, aku bisa. Demi kalian semua, Rania berbisik, memeluk tangan Maya erat-erat. Ia mendorong dengan kekuatan yang datang dari seluruh kemarahannya, dari semua pengkhianatan yang telah ia telan selama berbulan-bulan. Setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, suara tangisan keras memecah ketegangan di ruang bersalin. Pukul 20.15 WIB, putra ketiga mereka lahir. Anak laki-laki yang sempurna, Bu Rania. Beratnya 3,8 kilogram, kata dokter dengan senyum lega. Rania ambruk ke bantal, tetapi air mata bahagia membasahi pipinya. Rasa sakitnya hilang, digantikan oleh keajaiban murni. Maya menangis tersedu-sedu, memeluk kepala ibunya. Bayi itu diletakkan di dada Rania, kecil, hangat, dan berbau surga. Ia adalah penawar, pengikat, dan sekaligus saksi bisu dari akhir yang pahit. Sementara itu, di luar, Bima mondar-mandir selama hampir 4 jam. Ia sempat mendengar teriakan Rania, dan setiap teriakan itu bagai cambuk di hatinya. Farah sudah pulang setelah meninggalkan pesan singkat. Pikirkan apa yang sudah kau hancurkan, Kak. Aku malu. Ketika pintu ruang bersalin terbuka dan perawat keluar, Bima langsung melompat. Bagaimana istri dan anakku? Bagaimana? Perawat itu menatap Bima dari atas ke bawah, melihat tuxedo dan wajahnya yang kusut. Ibu Rania dan bayinya sehat. Anak laki-laki yang tampan. Anda bisa melihatnya sebentar. Bima masuk ke ruangan, berjalan perlahan. Cahaya redup di ruangan itu menampakkan Rania yang lemah tetapi bersinar, memeluk bayi mungil. Maya dan Riko berdiri di sisi ranjang, membentuk perisai tak terlihat di sekitar ibu dan adik baru mereka. Rania. Nak. Bima mendekat, suaranya tercekat. Ia melihat putranya, darah dagingnya, yang lahir di hari ia mencoba menikahi wanita lain. Penyesalan itu menusuknya. Maya maju satu langkah. Jangan dekati dia, Pak. Dia bukan milikmu. Dia milik kami. Dia anakku juga, Maya. Bima memohon. Rania membuka matanya, menatap lurus ke mata Bima. Kau kehilangan hakmu untuk menyebut dirimu ayahnya. Bima, kau kehilangan hakmu atas nama suamiku. Dia lahir di tengah kehancuran yang kau ciptakan, dan dia adalah simbol kebebasanku. Rania menatap putranya,
Senyum tulus pertama sejak kekacauan itu muncul di wajahnya. Namamu? Kevin. Kevin Adinata. Cahaya di tengah badai. Maya dan Riko mengangguk, menyetujui nama itu. Kevin. Bima tidak diajak berunding. Dia hanya bisa berdiri di pintu, menonton 3 anaknya dan wanita yang dicintainya, dan yang sudah ia hianati, membentuk keluarga baru, sebuah ikatan yang kini tertutup rapat, meninggalkannya sendirian di luar. Ia meninggalkan ruangan itu, merasa lebih telanjang dan lebih hancur daripada saat video Riko diputar. Di koridor, ia menangis untuk pertama kalinya, bukan karena malu, tetapi karena ia benar-benar sendirian. Bima tidak kembali ke rumah, melainkan menginap di sebuah hotel kumuh yang jauh dari area elit, masih mengenakan tuxedo pengantinnya yang kini bau dan kusut. Sejak ia meninggalkan rumah sakit Harapan Bunda, ia tidak berani menyentuh ponselnya. Ia tahu, dunia luar pasti sudah meledak. Keesokan paginya, saat ia akhirnya memberanikan diri menyalakan ponselnya, badai itu benar-benar menerjang. Layarnya langsung dipenuhi notifikasi. Ribuan pesan dari kolega, teman, dan investor. Namun, yang paling menyakitkan adalah banjir berita dari media daring. Judul-judulnya seakan menampar wajahnya. Drama pelaminan. Istri sehamil besar hancurkan pernikahan suami dengan pelakor murahan. Skandal bigami di kalangan pengusaha elit Jakarta. Anak-anak beri hadiah, video penghakiman. Kekayaan sang CEO terancam. Istri sah dan anak-anak klaim mayoritas aset. Reputasinya, yang ia bangun dengan kerja keras dan kepalsuan selama 2 dekade, hancur lebur dalam semalam. Bima Sanjaya, CEO PT Sanjaya Karya, kini dikenal sebagai pengkhianat bertuksedo. Ponselnya berdering. Itu adalah panggilan dari direktur utama sebuah bank besar. Dengan tangan gemetar, Bima menjawab. Halo, Tuan Bima. Kami baru saja mendengar kabar itu. Suara itu terdengar dingin dan profesional. Saya harus memberitahu Anda. Dewan Direksi telah mengadakan rapat darurat. Semua fasilitas kredit perusahaan Anda kami bekukan efektif hari ini. Selain itu, kami membatalkan pinjaman proyek pembangunan di Bali. Bima merasakan sakit kepala yang menusuk. Proyek Bali adalah kontrak terbesar mereka tahun ini. Tapi mengapa? Ini masalah pribadi, bukan bisnis. Maaf, Tuan Bima. Masalah pribadi yang melibatkan penipuan, bigami, dan skandal media, bagi kami, adalah masalah integritas. Kami tidak bisa mengambil risiko reputasi bersama Anda. Mohon segera lunasi pinjaman yang tertunda. Tutup suara itu, tanpa memberi Bima kesempatan untuk memohon. Pukulan berikutnya datang dari Pak Hadi. Bima menerima pesan WhatsApp singkat. Bima, saya menarik investasi saya dari PT Sanjaya Karya, segera. Anakmu Maya benar. Kami tidak bisa mempercayai pria yang menipu keluarganya sendiri. Dan kau tahu, proyek pembangunan pabrik di Bandung yang akan kau tanda tangani hari ini? Kontrak itu sudah kuberikan kepada kompetitor. Jangan coba-coba menghubungiku. Dalam waktu kurang dari 12 jam, Bima kehilangan reputasi, dukungan finansial, dan kontrak proyek terbesar. Perusahaan yang ia dirikan kini berada di ambang kebangkrutan, bukan karena pasar, melainkan karena kebodohan dan pengkhianatannya. Bima mencoba menghubungi Rania, Maya, dan Riko. Semua nomornya diblokir. Ia bahkan pergi ke rumah sakit. Ia menunggu di lobi selama 3 jam. Akhirnya, ia melihat Farah, adiknya, masuk dengan membawa bungkusan makanan. Farah, bagaimana Rania? Bagaimana Kevin? Bima menyergap adiknya. Farah menatap Bima dengan rasa jijik yang jelas. Mereka baik-baik saja. Kevin sehat, sangat tampan. Mama senang. Tapi Kak Bima, kau tidak diizinkan mendekat. Maya sudah memasang penjaga di depan pintu kamar Rania. Dan ya, Rania sudah punya pengacara. Pengacara? Siapa? Aku harus bicara dengannya. Bima panik. Pengacara keluarga Darmawan Aurekan. Pengacara termahal dan paling kejam di kota ini. Mereka sudah mengirimkan surat peringatan pertama padamu.
Kupikir kau harus segera pulang dan membacanya, kata Farah, memunggungi Bima tanpa menunggu jawaban, naik ke lantai Rania. Bima kembali ke hotelnya yang remang-remang. Di sana, di bawah pintu, ada amplop tebal. Surat itu adalah petisi perceraian formal. Di dalamnya terlampir dokumen pembekuan seluruh aset joint account, permintaan hak asuh penuh atas Kevin, Rico, dan Maya, serta tuntutan ganti rugi imaterial yang nominalnya membuat lutut Bima lemas. Namun, yang paling menyakitkan adalah surat terpisah dari pengacara Citra Permatasari. Citra, yang kini menjadi pihak yang malu, menggugat Bima atas penipuan, pencemaran nama baik, dan ganti rugi biaya pernikahan yang ia batalkan. Citra juga menuntut pengembalian semua hadiah yang pernah diberikan Bima, menuduhnya menggunakan hubungan mereka untuk tujuan bisnis. Bima sekarang menghadapi dua front hukum, istri sahnya dan selingkuhannya. Sementara Bima merosot ke dalam jurang kehancuran, Rania berada dalam situasi yang kontras. Ia berada di kamar VIP rumah sakit, dengan Kevin yang tidur nyenyak di sampingnya. Rico dan Maya bergantian menjaga dan memberinya makan. Untuk pertama kalinya dalam setahun, Rania merasakan kedamaian. Pagi itu, Rania dikunjungi oleh pengacaranya, Bu Rika. Bu Rika, seorang wanita parubaya yang tenang dan tajam, sudah menyusun strategi hukum mereka. Bu Rania, Anda luar biasa. Keputusan Anda mengalihkan aset ke anak-anak sebelum skandal adalah jenius, ujar Bu Rika sambil meninjau dokumen. Bukti bigami dan penipuan publik Tuan Bima akan memastikan Anda memenangkan hak asuh penuh. Kami juga mengajukan perintah penahanan sementara agar Tuan Bima tidak boleh mendekati Anda atau anak-anak tanpa izin pengadilan. Rania mengangguk, memeluk Kevin erat-erat. Saya hanya ingin melindungi anak-anak, Bu Rika. Dan Kevin, dia harus tumbuh tanpa bayang-bayang ayah yang mengkhianati keluarganya. Tugas saya adalah memastikan itu. Tuan Bima hanya akan menyisakan sedikit kekayaan setelah kami selesai, kata Bu Rika. Satu hal lagi, Citra Permatasari menghubungi saya. Dia ingin bekerja sama dengan Anda. Dia ingin memberi kesaksian di pengadilan tentang bagaimana Tuan Bima menipunya, untuk memperkuat kasus bigami Anda. Rania tertegun. Pelakor itu ingin bekerja sama denganku. Bu Rika tersenyum kecil. Di mata hukum, dia adalah korban Tuan Bima. Musuh dari musuhmu, Bu Rania. Kerjasamanya akan memastikan kehancuran total Bima. Apa jawaban Anda? Rania menatap wajah damai Kevin, kemudian ke wajah bangga Maya dan Rico. Katakan padanya, permainan sudah dimulai. Aku akan bersekutu dengan siapapun yang ingin melihat Bima Sanjaya jatuh, jawab Rania. Suaranya mengandung kekuatan seorang ratu yang baru dinobatkan. Ia kini bukan lagi wanita hamil yang rapuh. Ia adalah Rania Adinata, ibu dari 3 anak, pemegang kendali aset, dan dalang di balik kehancuran seorang pengkhianat. 2 minggu setelah kelahiran Kevin, Rania sudah pulih sepenuhnya, baik fisik maupun mental. Ia telah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah mewahnya, yang kini terasa seperti markas pertahanan yang tak tertembus. Rumah itu dijaga oleh Rico dan Maya, yang bergantian mengurus Kevin kecil. Pertemuan antara Rania dan Citra diatur oleh Bu Rika. Lokasinya, sebuah kafe privat di kawasan Senopati, jauh dari mata publik dan media yang masih memburu berita skandal Bima. Rania datang mengenakan gaun sederhana tetapi elegan, didampingi Bu Rika. Citra datang sendiri, wajahnya tampak lelah, tetapi matanya memancarkan amarah yang sama besarnya dengan Rania. Ketika Citra Permatasari melihat Rania Adinata, ia membeku. Rania, meskipun baru melahirkan, memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Citra, yang selama ini merasa dirinya sebagai wanita spesial Bima, kini merasa kecil di hadapan istri sah yang telah ia lukai. Terima kasih sudah mau datang, Nyonya Rania. Sapa Citra, suaranya sedikit bergetar. Jangan panggil aku, Nyonya Rania. Panggil saja Rania. Atau panggil aku, korban suamimu, jawab Rania dingin. Ia memilih kata-katanya dengan cermat, menghilangkan segala kesan ramah. Citra duduk, air mata tiba-tiba menetes. Aku tahu aku pantas mendapatkan kebencianmu.
Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar tidak tahu dia masih menikah dan kau sedang hamil. Bima bilang kalian sudah lama berpisah, tinggal menunggu surat cerai. Kebohongan itu adalah ciri khas Bima, potong Rania, tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Aku di sini bukan untuk mendengar penyesalanmu, Citra. Aku di sini untuk bisnis. Burika bilang kau ingin bekerja sama. Burika mengambil alih pembicaraan, meletakkan dokumen perjanjian non-disclosure, NDA, di atas meja. Begini Nona Citra, kami tidak memandang Anda sebagai korban. Kami memandang Anda sebagai saksi kunci yang tak ternilai harganya. Anda adalah pihak yang bisa membuktikan Bima melakukan bigami, yang merupakan kejahatan pidana. Apa yang harus kulakukan? Tanya Citra, meraih pena. Pertama, Anda harus mencabut semua gugatan Anda terhadap Tuan Bima. Kedua, Anda harus menjadi saksi kami di pengadilan. Anda akan bersaksi tentang semua aset tersembunyi Bima, janji-janji palsunya, dan yang terpenting, bukti bahwa ia memperkenalkan Anda sebagai istrinya di depan rekan bisnis dan keluarga Anda, sehingga memenuhi unsur pidana, jelas Burika. Citra terdiam sejenak. Dan imbalannya? Rania tersenyum tipis. Imbalannya adalah keadilan. Citra, kamu mendapatkan kembali martabatmu yang dicuri Bima. Selain itu, kami akan memastikan Bima mengganti seluruh kerugian biaya pernikahan yang kau tanggung, ditambah kompensasi kerugian reputasi. Kami tidak akan mengambil apapun yang menjadi hakmu, asalkan Bima yang membayarnya. Kesepakatan itu adil secara finansial bagi Citra, tetapi motivasi terbesarnya adalah balas dendam. Citra telah kehilangan muka di depan keluarganya. Ia telah diserang di media sosial sebagai pelakor murahan, padahal ia merasa tertipu mentah-mentah. Aku akan bersaksi, kata Citra, menandatangani NDA dan dokumen kesaksian. Aku punya semua bukti foto, pesan, dan rekaman suara Bima yang mengakui pernikahan kami yang baru itu. Rania mengangguk puas. Selamat datang di tim kami, Citra. Musuh dari musuhku adalah teman sementara. Sementara aliansi tak terduga ini terbentuk, Bima semakin terpuruk. Ia kehilangan perusahaan, rekan-rekan bisnisnya menjauh, dan ia kini tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil. Namun, yang paling membuatnya gila adalah larangan pengadilan untuk mendekati anak-anaknya. Bima mencoba menghubungi Riko, yang kini duduk di bangku SMA dan harus berperan sebagai kepala keluarga sementara. Riko akhirnya mengangkat telepon. Suaranya dipenuhi kebencian. Mau apa lagi, Pak? Kamu sudah menghancurkan semuanya. Mama dan Kevin baik-baik saja. Tidak butuh uangmu. Mereka punya kami, kata Riko. Aku hanya ingin melihat Kevin. Nak, aku ayahnya. Mohon Bima. Air matanya menetes. Ayah? Ayah kami sudah mati. Pria yang kutonton videonya di pelaminan itu bukan ayah kami. Dan Kevin? Namanya Kevin Adinata. Pak, dia tidak punya nama Sanjaya. Kami sudah mengganti akta kelahirannya. Dia adalah anak mama sepenuhnya, jawab Riko, memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan Bima. Bima menjatuhkan teleponnya. Kevin lahir tanpa nama keluarganya. Ini adalah deklarasi resmi bahwa Bima telah diusir, bukan hanya dari rumah, tetapi dari silsilah keluarga mereka. Sidang perceraian dan pidana bigami Bima Sanjaya ditetapkan 2 minggu kemudian. Pada hari sidang, ruang pengadilan penuh sesak. Media, kolega, dan bahkan Citra hadir. Bima, mengenakan setelan jas yang berbeda tetapi tampak sama kusutnya dengan tuksedonya, duduk sendirian di bangku terdakwa. Rania datang dengan anggun, memancarkan aura kemenangan. Ia bersaksi dengan tenang tentang pengkhianatan Bima, menunjukkan bukti rekam medis kontraksi yang dipicu oleh stres pernikahan dan perselingkuhan. Puncak persidangan adalah ketika Citra Permatasari dipanggil. Citra bersaksi dengan air mata, menggambarkan bagaimana Bima berbohong padanya, meyakinkannya bahwa Rania adalah mantan yang neurotik, yang menolak bercerai. Kesaksian Citra yang emosional dan rinci, ditambah dengan bukti pesan dan foto yang ia serahkan, adalah paku terakhir di peti mati Bima. Di akhir persidangan,
Hakim menjatuhkan putusan. Pengadilan memutuskan. Pernikahan antara Tuan Bima Sanjaya dan Nyonya Rania Adinata resmi dibubarkan. Hak asuh penuh atas anak-anak, Maya, Riko, dan Kevin, diberikan kepada Nyonya Rania Adinata. Pengadilan juga memutuskan Tuan Bima Sanjaya bersalah atas tuduhan bigami dan penipuan. Hukuman Bima adalah kehancuran total, pidana singkat, denda besar, dan aset yang tersisa diserahkan kepada Rania dan anak-anak sebagai ganti rugi. Saat Bima dibawa keluar, matanya yang hampa bertemu dengan mata Rania. Rania tidak menunjukkan dendam, hanya kekosongan. Pertempurannya sudah selesai. 6 bulan telah berlalu sejak sidang pengadilan yang mengubah hidup Rania Adinata. Ruang sidang yang penuh sesak, teriakan Bima yang hampa, dan sorot lampu kamera kini hanyalah kenangan pahit yang terbingkai rapi dalam sejarah keluarga mereka. Rania, yang kini resmi menyandang status janda dengan martabat yang utuh, duduk di teras rumahnya yang luas, menyesap teh hangat sambil mengawasi Kevin, putra bungsunya, yang sedang belajar merangkak. Kevin, dengan senyum cerah dan mata yang persis seperti Rania, adalah simbol dari awal yang baru. Kelahirannya di tengah badai skandal telah menutup satu babak kehidupan kelam dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Rania tidak lagi merasakan beban fisik atau emosional yang menghantuinya selama pernikahan. Ia telah menemukan kedamaian yang hilang. Keluarga itu kini beranggotakan Rania, Maya, Riko, dan Kevin, sebuah unit yang lebih kuat dan mandiri dari sebelumnya. Mereka bukan hanya selamat, mereka berkembang. Tumbuh kembang dan mandiri. Maya, kini berusia 18 tahun, telah menerima surat penerimaan dari universitas impiannya di luar kota untuk mengambil jurusan hukum. Skandal ayahnya justru memberinya tujuan yang lebih jelas. Ia ingin menjadi advokat yang membela hak-hak wanita dan anak-anak. Uang kuliahnya dibayar penuh dari aset yang dialihkan Rania atas namanya. Sebelum pergi, Maya memeluk Rania erat-erat. "Aku akan buat Mama bangga. Ma, aku akan pastikan tidak ada wanita lain yang mengalami apa yang Mama alami," janji Maya, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Riko, yang beranjak 16 tahun, telah menjelma menjadi kepala rumah tangga yang protektif. Ia tidak lagi bermain game sepanjang hari. Dengan bimbingan Bu Rika dan penasihat keuangan, Riko dengan cerdas mengelola saham yang Rania tempatkan atas namanya. Ia menunjukkan bakat alami dalam analisis finansial, memastikan semua aset keluarga tumbuh dengan stabil. Riko adalah pahlawan tak terduga dalam krisis ini. Rania, dengan sisa modal dari aset likuid yang ia selamatkan, memutuskan untuk membuka bisnis baru yang didedikasikan untuk pemberdayaan wanita. Bisnis e-commerce-nya, Adinata Kreasi, menjual produk kerajinan tangan dan makanan dari kelompok ibu-ibu lokal yang kurang mampu. Dalam waktu singkat, dengan jaringan dan kecerdasan bisnis Rania, perusahaan itu melejit, bukan hanya menghasilkan keuntungan besar tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif. Rania akhirnya berbisnis atas namanya sendiri, tanpa bayang-bayang Bima. Nasib akhir sang pengkhianat. Di sisi lain kota, Bima Sanjaya berada di ujung kehancuran total. Hukuman pidana penjara singkat yang ia terima, ditambah denda finansial yang besar, telah menghancurkan jiwanya. Perusahaannya, PT Sanjaya Karya, dilikuidasi total setelah semua kontraknya dibatalkan dan asetnya disita untuk membayar ganti rugi kepada Rania, Citra, dan kreditur. Setelah keluar dari penjara, Bima tidak punya apa-apa. Ia tidak diizinkan mendekati rumah lama mereka. Ia kehilangan mobil, kartu kredit, dan yang terpenting, ia kehilangan nama baiknya. Bima kini bekerja serabutan, hidup dalam penyesalan yang pahit. Ia mencoba satu kali menghubungi Rania, mengirimkan surat tulisan tangan yang panjang berisi permintaan maaf. Rania membacanya di bawah sinar lampu ruang keluarga, dikelilingi oleh anak-anaknya. Surat itu penuh penyesalan, mengakui kebodohan, egoisme, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Rania tersenyum sedih. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa kasihan yang hampa. Ia menyobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. "Dia bukan lagi bagian dari hidup kita," katanya pada Maya dan Riko. "Kita sudah memenangkan kembali kedamaian kita.
Mari kita fokus pada masa depan. Kedamaian sejati. Beberapa bulan kemudian, Rania mengadakan acara sederhana di rumah untuk merayakan ulang tahun pertama Kevin dan keberangkatan Maya ke kampus. Dalam pesta itu, ada Farah, adik Bima, yang kini menjadi pendukung setia Rania. Ada Burika, pengacara hebat mereka, dan ada beberapa teman lama yang selalu berdiri di pihak Rania. Rania mengangkat gelasnya. Untuk awal yang baru, ucapnya. Matanya menatap bangga pada Maya dan Riko. Untuk setiap ibu yang berjuang, dan untuk setiap anak yang mengajarkan kita apa arti kekuatan sejati. Riko tersenyum dan memeluknya. Mama adalah yang terkuat dari kita semua. Rania akhirnya memahami. Kebahagiaan sejati bukanlah ilusi yang dibangun di atas aset bersama atau janji pernikahan. Kebahagiaan adalah kekuatan untuk berdiri tegak setelah terjatuh, keberanian untuk menghadapi pengkhianatan, dan kasih sayang yang tak terbatas dari anak-anak yang ia besarkan. Pengkhianatan Bima tidak menghancurkannya. Itu menempa dirinya menjadi berlian yang kokoh. Dipelukan anak-anaknya, dengan bayi Kevin yang tertawa riang, Rania tahu bahwa babak hidupnya yang paling bahagia baru saja dimulai. Ia bukan korban, ia adalah pemenang.